kalian dibakar berdua sama orang yang sudah menikmati tubuh ibu kamu tapi gak bayar. Astagfirullahaladzim. Dan kamu masih gak menyangka itu terjadi sama ibu kamu. Kenapa mau melakukan hal itu? Astagfirullahaladzim. Semua untuk biaya sekolah dan kebutuhan kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh, capek banget ya Mas Indra. Mana ya anak kecil tadi ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, pusing banget teman-teman carinya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya datang di lokasi apa ya teman-teman, milik warga. Ini bisa dilihat ya Mas ya. Baru banget mungkin mau digarap ya teman-teman. Tapi tadi waktu begitu saya turun dari mobil, saya melihat ada anak kecil Mas, ya kan Mas lihat sendiri kan. Nah itu arahnya ke sini larinya teman-teman. Tapi dia lari seperti tergesa-gesa, menangis, nunduk, dan kayak malu gitu aja ekspresinya teman-teman. Nah waktu saya samperin ke sini, Mas Indra bisa lihat ya Mas ya, kosong, nggak ada apa-apa ya Mas. Tuh, semua seperti ini teman-teman. Tapi tadi kita yakin dia larinya ke sini ya Mas Indra. Iya betul. Kita nggak salah lihat, karena nggak cuma hanya saya yang lihat teman-teman, dan ini Mas Indra juga yang lihat. Kita kaget karena yang kita rasakan kayak nabrak gitu ya Mas ya. Makanya kita harus cari anak itu. Maksudnya takut memang bener-bener kesenggol mobil gitu teman-teman. Itu mobil kita di jalan situ dan kelihatan warna merahnya, dan tadi bener lari ke sini teman-teman. Saya nggak salah lihat. Maksudnya takutnya kenapa-napa ya Mas Indra ya. Soalnya seperti kayak nyenggol gitu Mas. Atau jangan-jangan dia bukan manusia ya teman-teman. Pasti bukan manusia, orang jalannya cepat banget tadi Mbak. Masa iya sih? Aduh, saya kalau ini manusia, saya harus sampai ketemu Mas. Soalnya takut ntar dia terluka gitu atau gimana kan, nanti kasihan orang tuanya ya Mas Indra ya. Astagfirullahaladzim. Saya akan terawang dulu teman-teman untuk memastikan dia manusia atau tidak ya. Kita duduk lebih enak Mas untuk menerawang. Mas Indra cukup di situ aja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra, bantu apa ya Pak, Al-Fatihah 7 kali ya Mas. Soalnya ini belum kebuka Mas di pikiran saya Mas Indra. Tolong dibantu ya, dalam hati 7 kali Mas. Mas Indra, dengar ada suara orang seperti lari Mas. Benar, ini sepertinya yang dikatakan Mas Indra. Ini bukan manusia teman-teman. Sebentar, saya belum ketemu. Ini dari mana asalnya? Sebentar Mas. Indra, Mas, ambil panah yang dibawa Mas Indra, masukin ke dalam saku Mas. Masukin
mas aku ya. Astagfirullahaladzim Mas Indra, baru ketemu ini. Setelah Mas Indra memasukkan tanah ke dalam saku ya Mas ya, bebas kanan tahu kiri. Benar, ini bukan manusia teman-teman. Benar, bukan tuyul juga. Ini memang sosok anak kecil, tapi dia bukan terlalu kecil banget. Maksudnya ini kayak di usia 1 SMP-an gitu Mas. 1 SMP, 2 SMP, tergantung postur dan postur tubuh anaknya. Kalau menurut saya sih ini SMP-an, kelas 2-an, kelas 1 Mas. Astagfirullahaladzim. Murung. Dia bukan murung Mas, maksud saya nunduk kayak malu, tapi sedih, nangis juga gitu teman-teman. Dia punya ekspresi seperti itu. Ada suara apa tadi, Mbak? Nih dari anak kecil itu. Assalamualaikum. Ayo, kamu keluar, dengar suara tante. Tante di sini membantu kamu. Di mana kamu sebenarnya? Apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu tertunduk seperti malu? Kamu nangis, kamu sedih, apa yang kamu alami? Coba, kamu keluar di mana? Tante belum bisa menemukan kamu karena memang energi tante belum bisa 100% pulih. Ini untuk menerawang kamu manusia atau tidak aja harus mengambil tanah ini tadi. Di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Tadi apa Mbak di atas, Mbak? Gak apa-apa Mas. Itu hanya asap putih teman-teman. Jadi asap putih itu biasanya sosok mengganggu kita gitu. Sebenarnya dia sosok tapi wujudnya itu asap putih dulu gitu Mas. Teman-teman jangan didekatin ya Mas ya. Jangan didekatin, ini barang nggak baik. Apa kayak il hitam gitu. Botol tapi bekas dipocongin gitu kelihatan. Iya. Jangan mungkin warga ada yang menemukan tapi nggak berani dibawa pulang atau dibuang, taruh di sini. Tuh jelas masih udah nih. Kalau seperti ini teman-teman, saya juga nggak berani megang karena nanti takutnya masih ada aura-aura mistiknya, nanti malah dia mengikuti saya gitu Mas. Jelas nggak itu? Jelas. Kalau kurang jelas saya pegangin demi teman-teman yang ada di rumah bisa melihat. Perasaan saya nggak enak Mas Indra. Saya akan melakukan pemanggilan untuk memanggil si anak kecil itu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra mundur 3 langkah Mas. Mas Indra ambil tanahnya Mas, masukin ke saku lagi Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar kamu. Mas, bau aroma kebakaran. Iya, Mbak. Dari mana Mas? Bau sekali teman-teman. Bau ini Mas. Bau aroma kebakaran. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa mendengar saya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Bau kebakar itu mungkin dari sini ya. Soalnya ini bau banget ya Mas Indra. Seperti yang kita tadi tercium di sana. Sampai saya tersedak teman-teman. Karena bau apa ya? Bau gosong. Bau gosong. Kalau bahasa Jawa itu bau sangit ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu
Kamu anak yang tadi lewat di depan mobil saya. Kok kamu terlalu kencang? Saya takut kalau kamu itu manusia. Kamu mengkhawatirkan saya. Ternyata kamu yang tadi lewat. Saya khawatir sampai-sampai saya harus turun dan menunda penelusuran saya di Curug Kembang sana. Kenapa tadi kamu lari seperti menundukkan kepala, seperti malu, tapi kamu juga sedih? Apa yang kamu rasakan sebenarnya? Siapa nama kamu? Diki. Umur berapa? 15 tahun. Kelas 2 SMP. Benar kan Mas Indra? Nah, tadi saya bilang bahwa dia itu kelas 1 atau 2 SMP-an. Karena saya punya ponakan di rumah juga umur seginian, Mas. Apa yang terjadi sama kamu, Nak? Kenapa kamu seperti ini? Ada yang membakar kamu. Astagfirullahaladzim. Bersama ibumu juga. Lalu, apa yang membuatmu malu? Astagfirullah. Hah? Di tempat ini. Mana gubuk itu? Tidak melihat ada gubuk. Oh, yang tadi ada pohon itu ya bukan? Yang tadi ada pohon cengkehnya. Oh, yang tadi kita lewatin, Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak. Lalu, astagfirullahaladzim. Kamu mempergoki ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Berarti awal dari kecurigaan kamu itu setiap malam keluar rumah. Ketika kamu panggil ibu, ketika kamu membutuhkan sesuatu, ibu kamu gak ada. Terus malam itu kamu pura-pura tidur, kamu ikutin ibu kamu, ternyata di gubuk itu sama orang lain. Oh maaf, bapak kamu di mana sebenarnya? Sudah meninggal. Hah? Astagfirullahaladzim. Maaf. Saya bukan maksud untuk menguak kehidupan kamu dan membuat kamu jadi sedih. Oh maaf. Iya teman-teman. Jadi astagfirullahaladzim. Sini bau banget. Saya sampai nggak kuat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ternyata si Diki ini adalah anak yang tidak mempunyai bapak, teman-teman. Dulu ibunya nggak mau dinikahi sama orang yang menghamili itu karena dia adalah suami orang, teman-teman. Jadi ibunya nggak mau menikah dengan si bapaknya Diki ini. Nah, si bapaknya Diki ini, si Dikinya ini sama ibunya kalian dibakar berdua sama orang yang sudah menikmati tubuh ibu kamu tapi gak bayar. Astagfirullahaladzim. Dan kamu masih gak menyangka itu terjadi sama ibu kamu. Kenapa mau melakukan hal itu? Astagfirullahaladzim. Semua untuk biaya sekolah dan kebutuhan kamu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Pantas bau banget gosong karena dia adalah korban kebakaran. Maksudnya dia itu dibakar bersama ibunya, dibakar oleh orang yang menikmati tubuh ibunya, teman-teman, dan gak bayar. Jadi seperti ini, teman-teman. Maaf saya ceritakan ya. Jadi dia itu nggak punya bapak. Jadi ibarat ibunya kan berarti single mom ya, teman-teman ya. Ibarat kata janda gitu ya, Mas ya. Nggak ada suaminya. Nah, setiap malam ibunya itu nggak ada. Dia itu kalau malam mungkin butuh bantuan ibunya ya, mungkin haus atau lapar. Itu lihat ke kamar ibunya udah nggak ada, Mas, pergi. Dan pulang-pulang pagi gitu, teman-teman. Nah, ada satu malam yang memang dia itu sengaja mau
mau mempergoki ibunya gitu. Dia sengaja mengikuti ibunya kemana ibunya pergi. Jadi ada malam yang memang dia pura-pura tidur, dan ketika udah tidur ibunya buru-buru ganti baju, memakai pakaian seksi. Ya begitu seksi kan. Nah habis itu ke rumah, si anak ini tuh ngikutin ibunya pergi, dan masuklah ke gubuk yang tadi ada pohon cengkehnya mas, yang ya mungkin pohon cengkehnya nggak ada di sini ya, maksudnya buat kira-kira ya belum lumayan besar teman-teman. Jadi masuk ke dalam gubuk itu. Nah dari ya jarak yang lumayan nggak jauh dan nggak deket juga, dia sih nggak melihat ibunya ngapain tuh, nggak melihat, tapi intinya dia mendengar percakapan seperti ini. Dia kan udah mudeng ya mas ya, udah 15 tahun ya mas ya. Kamu make saya tapi nggak mau bayar, emang saya ini siapa? Istri kamu. Kalau kamu mau gratis, kamu sama ayam gitu. Nah di situ timbul percekcokan, dan si laki-lakinya ini menjawab, khawatir, kamu khawatir saya nggak bayar, saya nggak mampu bayar, terus besok kamu datang ke sini lagi, saya akan bayar 2 kali lipat. Kalau sekarang saya belum punya uang buat bayar kamu, kenapa tadi harus panggil saya, harus pesan saya kalau nggak punya uang gitu, buang-buang waktu, mending waktu saya buat anak-anak di rumah gitu teman-teman. Jadi dalam arti ini ibunya adalah wanita malam ya teman-teman. Mungkin semua yang dilakukan ibu kamu itu untuk menghidupi kamu, benar, karena mungkin sudah tidak ada jalan lain gitu. Nah timbul cekcok si ibunya Mas Diki ini sama pelanggannya ya teman-teman. Cekcok suruh sama ayam kalau mau gratis dan lain-lain. Terus mungkin si Mas Dikinya ini dengar ya, dari jarak yang nggak begitu jauh, si pelanggannya ini nampar ibunya. Nah langsung buka pintu dan melihat ibunya sedang separuh nggak pakai celana, tapi bajunya lagi dipakai gitu mas, maksudnya lagi pakai baju tapi belum selesai gitu teman-teman. Berarti kan habis melakukan hubungan ya mas ya, sedangkan dia sudah mudeng, sudah maksud ya mas. Nah dia memarahi pelanggannya, bukan memarahi ibunya ya, karena ibunya habis ditampar teman-teman, dimarahin. Nah kebetulan di situ ada bensin mas di gubuk situ, mungkin milik si punya kebun ya mas ya. Nah karena orang yang udah nekat pasti melakukan hubungan, di sini pun bisa dilakuin ya mas ya. Itu sih mending di gubuk teman-teman. Saya pernah mergokin di bawah pohon bambu, kamu diambilin bensin dan itu nggak banyak, hanya membasahi muka, tangan, kaki. Kalau ibu kamu sama, kalian dibakar, marah, oh kamu sempat mau memukul tapi tangan kamu dicegah, terus diambilnya bensin, kamu dibakar dengan ibu kamu. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi dia merasa menyesal. Coba kalau malam itu saya tidak mempergoki ibu saya. Bau banget, gak kuat. Pasti kejadian itu gak bakal terjadi teman-teman. Memang gak seluruh tubuh, tapi tubuhnya bau apa ya teman-teman, bau gosong gitu. Ya baik ya, baik. kamu mau ya, maaf tante, minta maaf, bukan bermaksud ya, bau banget. Bukan bermaksud membuat kamu sedih. Kalau kamu mau main silahkan ya, boleh kan, kalau kamu mau pergi boleh. Tapi jangan disesali ya. Ya. Baik. Astagfirullahaladzim. Dan seperti
kemari dan bensinnya tuh melupas semua, tinggal kayak pisang. Tapi karena bensinnya sedikit dan tidak menghanguskan bensinnya, dan itu membuat nyawanya hilang ya. Enggak apa-apa mas, itu yang tadi mas. Itu. Maafin jatuh ya mas ya mikrofonnya. Oke teman-teman, ini saya tutup dulu karena saya mau lihat yang tadi kayak dibungkus pocong. Ini saya tutup dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mas. Bahaya ini mas. Kita harus bakar dulu mas ini mas. 6 jam koreknya mas Indra.